Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membaca sebuah tulisan berkaitan dengan masalah dakwah, tentang dakwah, ya, karena dakwah ini dia adalah kewajiban kita, ya, dakwah ini adalah kewajiban kita, sehingga perlu kita cari tahu, perlu kita belajar bagaimana seharusnya berdakwah tersebut. Harus terpelajari mana dakwah yang membina dan mana dakwah yang menghina. Jadi harus kita tahu. Kayaknya kita akan baca sedikit tentang dakwah antara membina dan menghina. Pertama, hukum berdakwah. Ngombe hukumna berdakwah niki. Ngombe hukumna berdakwah wajib. Dakwah niki wajib. Ya, berdakwah niki wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad. Allah mengatakan katakan. Nabi kan anak katakan. Nabi bahasa dasan tembiangna katakan. Hah? Nabi kira-kira katakan. Ya? Terangang. Terangang. Nabi nah kira-kira artinya katakan, terangangnya. Nabi endah kira-kira artinya katakan ini terangang. Bada, bada. Nabi endah kira-kira
sampeang, jelasang, dan niki semua perintah. Niki semuanya Nabi perintah. Jelasang aning sai, sia aning jelasang, sai gina bada, si ndik nanau, sampeang tipak dengan, bada dengan, jelasang dengan. Berarti inilah dakwah itu, bada dengan, penjelasang ya. Ya. Dan ini perintah, siaran perintah ulama kita mengatakan yufidul wujub. Perintah ini manfaatnya adalah mewajibkan. Perintah itu artinya Nabi mewajibkan. Dan ini menunjukkan wajibnya berdakwah. Kenyekul, katakan, badak dengan sampeang. Itulah dakwah, badak dengan sampeang, jelasang, ini dakwah. Ya, dan karena ini dia pakai perintah, kata perintah. Sampaikanlah, kan ini perintah ini. Ya, nah yang namanya perintah itu maksudnya adalah kewajiban. Ya, dan kata-kata qul niki luwe dalam Al-Qur'an, luwe. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, badak dengan ya Muhammad, jelasang dengan ya Muhammad, bahwasanya Allah itu esa. Bahwasanya Allah dia pencipta seluruh alam ini. Ya, nah ini kalimat badak dengan, katakanlah, jelasang tipak dengan, ini perintah dengan Allah, dan ini menunjukkan kewajiban yang namanya berdakwah. Ayat yang kita bawa di sini yaitu ayat di surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad, inilah dia jalanku. Ajarannya Nabi Yusuf, inilah ajaranku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Aku berdakwah nejak dengan tipa Allah. Jadi dakwah niki yaitu nejak dengan tipa Allah. Karena dakwah dari segi bahasa artinya betejak. Dakwah niki besembe, dakwahnya dulu besembe, bahasa dasan tembeang ke, besembe dakwah, bahasa Arab ini, ya ad-dakwah niki bahasa Arab, kan ngadu huruf ain ya, dakwah, ain ngadu huruf ain, Arab ki huruf ain le bahasa Indonesia, dinara huruf ain di bahasa Indonesia. Huruf ain hanya ada di Arab, di bahasa Arab. Kajelasah menang dakwah ngadu ain ya mah bahasa Arab. Wah ini ndik nia bahasa dasan tembeang. Ya, bahasa Arab. Dakwah niki bahasa Arab dari kata da'a yad'u, da'a yad'u. Da'a yad'u niki artinya mengajak. Artinya Nabi mengajak bertejak. Ayo dakwah niki bertejak, nejak dengan naning be ilallah ngana, mengajak kepada Allah. Maka dakwah niki ngumbe cere tenejak dengan nesere rapat tipa Allah. Ino tujuan dakwah ini. Ya, ndeke dakwah nejak dengan tipa organisasi, nejak dengan tipa yayasan, akhirnya jadi anggota yayasan, jadi anggota ormas, jadi anggota partai, ndek nino dakwah nje kampanye ranino. Ya, dakwah itu ngajak orang agar dia lebih dekat kepada Allah. Tejak dengan bertauhid, ake nesere rapat tipa Allah. Tejak dengan beribadah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ake nesere rapat tipa Allah. Ini tujuan dakwah. Ya, tejak dengan berakhlak mulia, ake nesere rapat tipa Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak orang agar orang-orang tersebut dekat kepada Allah. Ala basirah, saya mengajak di atas ilmu. Basirah niki ilmu, di atas kejelasan, yaitu ilmu. Ka berdakwah niki harus isinya ilmu. Simbaran ilmu
Simpenaran ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah niki ilmu. Firman Allah, sabda rasulnya, ucapan para sahabat itu ilmu. Ndek dongeng jadi dari isi dakwah nendake mubazir dakwah. Ya. Dakwah niki harus isinya ilmu, yaitu firman Allah, sabda rasulnya, dan perkataan para sahabat. Ana wa manittaba'ani, seperti inilah saya dan seperti ini orang-orang yang mengikuti saya. Ita nangkep pengikut Nabi atau bukan? Pengikutnya atau bukan? Pengikutnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW berdakwah, maka pengikutnya juga harus dia berdakwah. Berarti ngombe hukumnya dakwah niki wajib hukumnya dakwah ini. Ya, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini ayat ini diantara salah satu dalil dari sekian banyak ayat yang menunjukkan wajibnya berdakwah. Angka salapu teniki wajib tu berdakwah. Dan berdakwah niki tidak mesti di mimbar seperti niki, enggak mesti. Dan mesti dalam masjid marak niki. Bau ida berdakwah sambil le bangket tokol-tokol le berbalik ke cepira sikit dua dengan sampai yang sikit hadis, sampai yang sikit ayat. Jari wah. Ya, bau dah berdakwah lepakan, bau berdakwah le kantor, duduk-duduk pas tokol-tokol le meja kantor. Ya, tiba-tiba misalkan arah kita dengan ngemot ngerukuk, ngana misalkin lagu misal. Ya, pada ih, kanda masih ngerukuk. Kenje ngerukuk ini memudaratkan ini. Muna mudaratang haramangna si agamante. Ngenu. Ini berdakwah waran ini. Ya, jadi dakwah niki tidak mesti duduk di mimbar. Bahkan nyampe yang seke hadis, nyampe yang seke ayat si tahu tanu dakwah wah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata beliau. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan berbicaralah tentang Bani Israel. Apapun kisah dari Bani Israel sampaikan, tidak ada masalah. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka silahkan dia ambil tempatnya di neraka. Ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila nebokingang dirina tau le neraka tono. Bagi yang berdusta. Makanya di sini dibilang sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Jadi beje si tau te lengan Allah atau lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ino te sampeang. Mau narak sesuatu sinde te tau ndak kita melampaui batas terus reni nyampeang ndak onya-onya agama ini. Karena munda melampaui batas akhirnya ngajaang ide atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sila de bait taw de tono, de bait kursin de tono, lebih to nagin bait taw na neraka. Ya, jadi onya-onya jangan sampai berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai yang lengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun satu hadis, walaupun satu ayat, enggak na taon te benggak ni wah. Ndak malik melampaui batas, akhirnya menyampaikan sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta itu payu. Ngajaang itu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki berarti ngombe hukumna berdakwah niki
wajib selapuan teu wajib berdakwah sesuai kemampuan kita. Mampu hanya 1 ayat, beseki ayat wah ino-ino tersampeang. Tapi ingat jangan sampai melampaui batas. Kemudian dakwah niki si wajib niki berdua keutamaan. Berdua ya fadilah, kelebihan dibanding yang lain. Pertama, dakwah niki afdalul aqwal, ucapan yang terbaik. Ucapan yang keluar dari mulut seseorang yang terbaik itu adalah ucapan yang mengandung unsur dakwah. Ucapan sinejak dengan tipe Allah itu ucapan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang paling bagus ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah? Ini pertanyaan ini. Mun barabasan tite pertanyaan ini mengatakan ara ki si lebih bagus dengan ucapan sinejak dengan rapat tipe Allah ara ki. Nabi jawabannya kira-kira ndi nara malik. Ucapan si paling bagus adalah ucapan sinejak dengan rapat tipe Allah. Ya, makanya dakwah niki ucapan yang paling baik, paling jeneng. Itu mungkin ucapan teh Nabi doang isinya kira-kira ini. Nabi doang isinya ucapan teh kira-kira ngerosang batur lah. Nabi Malik isinya ucapan atau sang bedagang orangnya ucapan teh ini isinya atau sang Nabi Malik macam-macam isi ucapan teh. Dari ucapan-ucapan kita niki mbe ya ucapan paling bagus ini ucapan si nejak dengan rapat tipe Allah, ini ucapan terbaik. Ya, jadi dakwah ini adalah ucapan terbaik. Ya, perkataan yang paling bagus dari perkataan-perkataan manusia. Jadi ini kisi pertama keutamaannya, bahwasanya dakwah ini ucapan terbaik yang keluar dari lisan manusia. Si kedua, dakwah niki adalah tugasnya para rasul. Tugasnya saya para rasul epen tugas ini. Ia epen pegawaian ini berdakwah ini. Mengke lengan kalangan manusia, saya manusia paling bagus. Saya manusia paling bagus rasul. Ya, dan si paling bagus lengan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia paling bagus yaitu para rasul. Nomor sekian tingkatan ini paling atas. Nah, mereka para rasul niki Nabi tugasnya ngentengone dakwah, ini tugasnya. Yang pun jari manusia paling bagus. Nah, kita juga sekarang muntamile jari dengan bagus, sila ikuti apa yang dilakukan oleh para rasul. Angka sebenarnya munwah ini jari keutamaannya wah cukup wah sebenarnya bahwasanya dakwah ini tugasnya para rasul. Angka ide munda berdakwah berarti ide diki menjalankan tugasnya para rasul. Subhanallah, keluar biasa wah ini. Cukup sudah itu menjadi keutamaan di saat sida menjalankan tugasnya para rasul. Ini yang kedua tadi. Yang kedua, dakwah ini adalah tugasnya para rasul. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ad-du'at hum khairu hadhil ummah. Para dai, orang-orang pendakwah, dialah umat terbaik. Dialah umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat ngene. Ini ayat ini diturunkan kepada para sahabat.
Allah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalian sebaik-baik umat. Kenapa dia menjadi sebaik-baik umat? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pernah jadi terbaik sahabat itu karena kalian memerintahkan yang baik dan kalian melarang dari mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, inilah dakwah. Siaran dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, si dua ini dalam dakwah harus ara amar ma'rufna, ara nahi mungkarna. Sebagian dengan makin berdakwah hanya ada amar ma'ruf, denara nahi mungkarno, hanya nyuruh dengan bertauhid, lagun dinebala dengan gawe syirik. Ngombe yang kuna ini ara gawe na, ndara gawe na so. Ya, hanya nyuruh dengan gawe sunnah, lagu ngoluangnya dengan gawe bidah. Nyuruh dengan gawe ketaatan, lagu ngoluangnya dengan gawe maksiat. Bener kena dakwah no. Dakwah niki dua-duanya harus ara amar ma'ruf, ara nahi mungkar. Ya, ara memerintahkan kepada tauhid, ara endah melarangna tipa syirik. Balakna dengan gawe syirik endah. Dia nyuruh tauhid doang. Lagu ni nembala dengan gawe syirik pun ada kena. Ya. Nah, dakwah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti sahabat ini dia berdakwah, sahabat niki. Makanya dia menjadi umat terbaik. Hanya para dai dia akan menjadi umat terbaik, yaitu orang-orang yang mengajak kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kepira wahine ketelu ya. Si pertama apa ngone? Dakwah adalah apa? Perkataan terbaik. Terus yang kedua, dakwah adalah tugasnya para rasul. Yang keempat, para pendakwah dialah umat terbaik. Yang keempat yaitu ad-du'at, para pendakwah mau'uduna bil falah. Mereka mendapatkan janji untuk menang, pasti menang. Pasti nagin sukses. Ya, sukses dunia, sukses akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada sekelompok dari kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang baik, melarang dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti munda mele sukses, nabi da amalang amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah munda mele sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Biaran sukses niki. Sembilan orang sukses. Kan berdua ide tim sukses. Ngendang anu. Sembilan orang sukses ini. Biaran sukses. Bismillah. Ya? Suksesno jari. Ya, jari apa lagu ini? Jari apa? Jari ustad bepa, masya Allah. Ya, sukses yaitu bahagia, ini sukses. Bahagia, ini sukses. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, bahagia kan dia mesti luwe kepeng, dia ngono ke? Atau sang harus luwe kepeng mau bahagia?
Dia mesti berjabatan, berpangkat, dia mesti. Luwe dengan berdua kepeng lagu dia bahagia. Arak ke sing ngono. Berdua kepeng lagu dia bahagia. Sebaliknya arak dengan dia berdua kepeng lagu bahagia ya. Arak ke sing ngono. Luwe. Saya manusia paling bahagia yang pernah ada di muka bumi ini. Saya manusia paling bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mun baca hadis Aisyah pernah mengatakan ya ndek nenyala jangkih Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 purnama. Selama 3 purnama ndek nenyala jangkih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pira bulan ini? 3 purnama berarti 2 bulan. Purnama. 3 kali nang kita purnama ndek nenyala jangkih nang berarti 2 bulan niki. 2 bulan ndek nenyala jangkih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ndek nenyala jangkihna bahasa isi hujan ke? Kan ndek nenyala jangkihna bendi nara nakala, di nara manuk, di nara bimbi, nara bebek, nara apa, nara nakala. Dia makan hanya air putih sama kurma, enggak selama 2 bulan. Munita makin, wah kini nyala kompor no, 3 4 kompor tekan, 4 nyala. Seki no nasi, seki no malik. Jangan kelak si sekih no malik jangan siong sekih no malik nyeduh kupi 4 nyala kah luar biasa bilang jelo terus ini lagu saya lebih bahagia itu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh Nabi lebih bahagia ya karena sebab kebahagiaan itu bukan uang itu bukan harta itu bukan jangkih itu tapi sebab kebahagiaan Nabi iman dan takwa. Ya Allah telah berfirman man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sisi amalan-amalan soleh ya dengan nina maupun meme dalam kondisi beriman maka kami akan beri dia kehidupan yang indah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti wah terjadi le ide ruana le saat ada mau musibah terus tiba-tiba reda ide musibah ino pasti arak rasa bahagia ino pasti arak kita abe lesa ada musibah terus reda ide musibah ino tiba-tiba ke anakmu sakit terus tiba-tiba setelah anak ini sakit yakin ide bahwasanya inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala takdir dari zat yang maha menyayangi saya yakinin taino imanin taino kemudian kita yakin pasti di belakang ini ada hikmahnya ngenten ini akan menimbulkan rasa ridho nah muntuh ridho ginara rasa bahagia ini muncul dalam hati ya kebahagiaan ini nggak bisa kita gambarkan dapat tenang hidapnya ini akan timbul hanya pada orang yang beriman dan bertakwa. Lagu mau denara iman, denara takwa begitu hilang kepeng, woi stres, ya selapu jagurna selama macam-macam. Begitu dapat uang banyak, oh sombong ya, selapu hinana, selapu rendahangna. Apakah itu akan menjadikannya bahagia? Ndek, sama sekali ndek. Justru ino gin mia atina seri keras atina seri haus ya tiba dunia inu ya lagu mun dengan iki beriman dengan iki bertakwa pas mau musibah sabar reda ya itu menjadikannya bahagia pas mau nikmat bersyukur ya dia sombong bersyukur ya karena dia tahu ini adalah benar-benar hanya dari Allah bukan kehebatannya dia sadar yeno sehingga dia berterima kasih kepada Allah bersyukur tipa Allah ino terus miaya genjari bahagia oleh karenanya ya
kesuksesan yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di saat nasadi itu surga isi Allah Subhanahu wa taala selamat tangni telangan neraka kita terjamak manusia-manusia niki le dalam neraka. Terus kita selamat tangni isi Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan muncul rasa kebahagiaan tersebut. Ya, bahagia gati rasana ita le saat ita diselamatkan satu dari 1000 manusia. 1000 manusia siwa ratus siwa puluh siwa ambe aningna neraka sekian yang surga. Tiba-tiba ita subhanallah, bahagia luar biasa. Nah, kebahagiaan ini akan didapat bagi orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kak gina menang, gina sukses, gina napiarana berhasil orang yang berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karenanya sila ya, karena ini adalah napiarana balasan yang sangat besar dari Allah, akan tak tersungkan-sungkan untuk berdakwah walaupun hanya satu ayat. Jelas niki di antara keutamaan dakwah, padahal banyak sekali keutamaan yang lain di sana. Nah, di saat kita berdakwah kita dituntut untuk menjelaskan sebuah hukum. Ya, dakwah niki berarti menjelaskan sebuah hukum. Karena ya tujuannya dakwah ini tujuannya menyampaikan ilmu. Tujuannya Nabi menyampaikan ilmu kita bilang tadi. Dan ilmu niki, manfaat ilmu niki membedakan antara yang benar dengan yang salah. Membedakan antara tauhid dan syirik, antara iman dan kufur, antara ketaatan dan maksiat, antara sunnah dengan bid'ah. Ini dibedakan dengan ilmu. Lagu amun ilmu ini ndek na ara, maka ite ndek tegin bau beda yang mbe tauhid no, mbe syirik no nganta, mbe sunnah, mbe bid'ah nganta. Dia terbukit beda yang ya amun ndek nara ilmu. Begitu datang ilmu, kelihatan oh ne bid'ah ternyata ngenteng, oh ne syirik ternyata. Setelah kita mendapatkan ilmu, jadi ilmu niki fungsinya Nabi membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, membedakan antara tauhid dan syirik. Kalau dengan tono sin dia nuah nuntut ilmu, dia nuah ngaji. Akhirnya dia tidak bisa membedakan antara Islam kencen non Islam. Nun dia beda yang apa bedanya antara Islam kencen Kristen kencen Yahudi? Dia beda yang ya. Beda doang kan bimbi nuah ngeneng. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu yang dia miliki untuk membedakan itu. Jadi ilmu niki fungsinya adalah membedakan. Nah, itu ilmu itu yang disampaikan di dalam berdakwah. Dan kejelasan ilmu niki sejelas-jelasnya supaya orang mendapatkan ilmu tersebut dan mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan kalian pembeda. Akan memberikan kalian apa? Pembeda. Al-Imam As-Sa'di, ulama tafsir niki, beliau menjelaskan kalimat al-furqan atau pembeda. Apa itu pembeda itu? Beliau mengatakan al-furqanu huwal ilmu wal huda. Al-furqan pembeda di situ di ayat ini maksudnya adalah ilmu. Wal huda yaitu petunjuk. Allazi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad dalal. Yang dengannya
orang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Allah akan beri kalian pembeda. Apa itu pembeda? Yaitu ilmu. Ilmu yang dengannya orang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wal haqqa wal batil, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wal halal wal haram, membedakan yang halal dan yang haram. Nah itu muntah berdua ilmu tahu teh ya besi halal besi haram. Itu makin naning pekan pada doang setengita ya jual beli kenca transaksi riba pada doang setengita ya kan pada reda itu ngene pada doang lah ini di nemtom beda yang ya mbe jual beli mbe transaksi riba. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Begitu belajar, begitu dapat ilmu pedas langsung astaga riba ini ternyata dakak terida tetapi riba ternyata setelah apa? Setelah mendapatkan ilmu. Nah, niki menunjukkan bahwasanya ya di dalam berdakwah niki tujuan atau hal yang dia sampaikan adalah ilmu itu. Yang dengan ilmu itu orang bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan dan disampaikan sejelas-jelasnya. Ngombe cara dan nyampeangnya akhirnya jelas, akhirnya buta pahami nih si manusia. Ya karena itu fungsi dakwah. Lagu nengke muntah berdakwah, kemudian dakwah ini jelas, sehingga ilmu tidak tersampaikan, bahkan darah manfaatnya dakwah nu. Jadi dalam berdakwah harus dijelaskan ilmu tersebut sejelas-jelasnya. Dijelaskan tauhid sejelas-jelasnya. Dijelaskan tentang syirik sejelas-jelasnya. Dijelaskan tentang sunnah sejelas-jelasnya. Dijelaskan tentang bid'ah sejelas-jelasnya. Karena itulah dia tujuan dari berdakwah. Jelas ke ini. Karena fungsi dakwah ini mau dideman jelas bener agawe ini tapi dakwah ini jelas niki harus jelas alhamdulillah. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya di saat berdakwah harusnya jelas. Terjelasang sejelas-jelasnya, ndak terubah-rubah istilah-istilah nu. Beji si parane si ulama teh ini syirik kena sebut wah ini syirik. Ini bid'ah kena ini bid'ah sebut wah. Tapi ingat ya dalam berdakwah niki wajib berlemah lembut, wajib tersopan dalam berdakwah. Nabi bahasa dasan tembiangna lemah lembut ini. Nabi bahasa dasan tembiangna kira-kira tersopan, ndak terbejigar, ndak te apa rana nyumpak dengan ndak te apa. Nah, apa ran ini? Lemah lembut ini. Dia lemah lembut ini bahasa tenena apa? Kalau lemah lembutnya bahasa Indonesia ini kan? Bahasa dasan tembiang Nabi kira-kira lemah lembut ini? Sang nara bahasa ini ruana. Bismillah. Palang-palang ada bro? Apa ada bro? Jadi intinya tersopan, lemah lembut, bagus bahasa no. Bagus tingkah lakuno, jangan kita kasar, jangan kita keras, ya jangan kita jorok bicaranya, ndak nekia krausten. Intinya penyampaiannya dengan cara yang baik, yang sopan, ya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kepada Rabbmu, tejak dengan tipa Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, ya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan debat mereka, munda harus berdebat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik.
Le saat de nasihati dengan hasanah ngono. Hasanah niki artinya nebaik carante, nebagus carante. Lagu le saat te berdebat, debati dia dengan al-ahsan, dengan cara terbaik, paling baik. Wah. Menasihati yang baik yaitu harus menasihati dengan ilmu, harus menasihati dengan adab. Ini menasihati yang baik dengan ilmu dan dengan adab. Le saat berdebat harus lebih berilmu malik, harus lebih beradab malik. Le saat berdebat, munita kan dia papah berdebat, tono sugul apa rana kekurang ajaran tinokah ngenteng. Ya, le saat nasihatin bagus lagu pas debat, celaknya kan celak-celak dengan kan kebalikan ini. Padahal tene desa ada nasihati dengan cara yang baik. Lagu mun harus berdebat, maka debat dengan cara terbaik. Terbaik berarti ilmu harus lebih baik malik, adabnya harus lebih baik malik di saat berdebat. Angka mun kurang-kurang ilmu dene debat. Ndak ada baik itu ke dia dah menang tidak debat dong padahal darah ilmu darah bapak gue dah menang ini karena di sini wajadilhum billati hiya ahsan, debati dia dengan cara terbaik, ilmu yang lebih baik, adab yang lebih baik. Mun sedang-sedang ilmu dende ke teduh abi wah sadaqah ilangang gengsi daripada agama peseda. Akhirnya nanti bukan agama yang kita bela dalam debat, hawa nafsun te payu belante, gengsin te payu belante, keegoisan akhirnya kita bela. Sedangkan kita ngonek berdakwah, nasihatin dengan akhirnya sirapat tipa Allah. Lalu gara-gara kita berdebat, terus ndek na arah argumentasi te, ndek na arah ilmu te, tiba-tiba muncul gengsi, astaga kalah kuah ini, ngenteng anu. Urung itu payung bela agama, bela apa? Bela diri payung, sehingga memunculkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di sini dikatakan nasihati dengan cara yang baik dan kalau berdebat debatlah dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan berdakwah niki wajib tengadu adab. Wajib dengan kesopanan, dia tebau keras, dia tebau kasar di dalam berdakwah. Jangankan kepada orang Islam, tiba dengan paling jahat. Saya manusia terjahat yang pernah ada di muka bumi. Saya kira-kira manusia paling jahat si wahara di muka bumi no. Fir'aun, manusia paling jahat Fir'aun ini. Allah mengutus 2 nabi tipe Fir'aun kita saking jahatnya Fir'aun, 2 nabi utusnya tipe Allah untuk dakwahin Fir'aun doang. Saya 2 nabi nih, Nabi Musa dan Nabi Harun, dan 2 jama utusnya tipe Fir'aun. Allah mengatakan idhaba ila Fir'aun, hai Musa, hai Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut, lembut, sopan. Padahal ini manusia terjahat ini Fir'aun ini. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, Fir'aun, saya Tuhan kalian paling tinggi, Fir'aun. Ke arahnya manusia nengke rani ngenang saya Tuhan kalian paling tinggi, darah rani ngenang ngeno. Fir'aun rani yang ngenang ngeno jahatnya Fir'aun ini. Kemudian dia membunuh Bani Israel. Biasanya siksa Bani Israel. Saya Bani Israel ini, Bani Israel, sayaran Israel, Nabi Yakub. Israel ini adalah Nabi Yakub. Bani yaitu keturunan Nabi Yakub.
Berarti ini Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi ini yang dimuliakan di sana. Lagu ia siksanya si Firaun. Dibunuh sama Firaun, melahirkan anak memengeno sematena babiak memeno si Firaun ini. Lahir nina pihaknya jadi panjak. Nina lahir pihaknya jadi panjakna. Mama lahir enggorokna si Firaun. Terus si mamah beli-beli pihaknya jadi pegawai-pegawai apa arana? Buruh-buruh yang tidak digaji nah. Apa arana? Pekerja keras pokoknya kah? Pelis ke dia kena pegawai yang pacutna, siksana Bani Israel sama dia. Jahatna Firaun. Lagu dah kat nengeno jahatna le saatna gin tadakwahin. Terus dua nabi dakwahin, bahkan dua rasul ini, Nabi Musa dan Nabi Harun dan dua rasul ini. Dua rasul kirimnya si Allah dakwahin ya. Dan Allah berpesan, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan ucapan yang lembut kepada Firaun. Amun tiba Firaun Nabi ini atau dua rasul ini harus dia menggunakan ucapan lembut, apalagi tiba dengan si muslim pasti berdakwah, apalagi tiba dengan si beriman le saat berdakwah, maka harus lebih lembut malik. Apalagi si berdakwah ini bukan nabi ini, bukan rasul, ya derajatnya masih rendahan, pada rendah soal ini. Ya kan ngonek rasul tinggi derajat, si dakwahina Firaun bawa meja ini karena ini manusia paling jahat Firaun ini. Daka nengenu jaraknya beda lagu si paling atas ini tetap ngomong, tetap berbicara dengan ucapan yang lembut. Bapak lagi pada bawa ini, maka harus lebih wajib berbicara yang lembut kepada yang lain. Amun Firaun doang harus lembut, apalagi tipa selain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah engkau bisa lembut ya Muhammad. Ampuk de lembut ya Muhammad, ampuk de bau berakhlak mulia ya Muhammad, karena ini dari Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Saya kata engkau ya Muhammad orang yang keras hatinya dan orang yang kasar ucapannya, lam faddu min haulik, pasti mereka akan kabur darimu ya Muhammad. Saya dikatakan kau ya Muhammad ucapanmu kasar, hatimu keras, pasti orang akan pergi darimu ya Muhammad. Lagu Allah nyari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lembutnya akhirnya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Di saat dengan lain silih rasanya si iya silih. Di saat dengan lain sedih rasanya si iya dengannya sedih. Imunita kan nggak mau tahu ngenteng. Kalau beliau enggak lembut, sehingga beliau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan demikian beliau kemudian mengatur dakwahnya agar bisa tersampaikan kepada orang lain. Nah niki yang kita baca tadi menunjukkan berdakwah niki wajib dengan kelembutan. Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh pula dengan keras. Kemudian lawan daripada lembut adalah menghina. Berarti le dalam berdakwah ndek tekanggo menghina. Ya ndek tekanggo nyumpak dengan di dalam berdakwah. Di tekanggo ngerendahan dengan. Ngone wasebute di dalam berdakwah jelaskan hukum itu sejelas-jelasnya. Lagu ndak hina dengan, ndak sumpah dengan aduh lo bodoh, misalkan aduh lo malik biasa orang kata ya merendahkan orang, jangan. Ide si jeri guru pasti tahu dah wah ngombe efeknya amun teparan murid te bodoh. Untuk kena murid te blok, untuk kena murid te ngombe efeknya tahu dah pasti ide si guru. Begitu kita bilang blok kepada murid kita sarap nih ya buik pegat ya. Boy pegat sarap urat-urat kude ino ya boy pegat ya munah boy pegat orang yang milih belajar ya. Makanya anak-anak itu selalu dimotivasi, terus dimotivasi
Begitu dia melakukan kebaikan, motivasi ajum ya, ngenteng ka bahasa antiteun ajum ya. Ih kan hebat mi ngenteng. Kan bagus tulisan me ngenteng. Kan ceket me ngapal ngenteng. Nah, itu akan semakin menjadikan saraf ini cepat nyambung, becat nyambung. Mun becat nyambung sarafna ngono sere cerdas ya, sere pinter ya. Ya, sehingga begitu kita kasih di saat noh beli laun saat itu tugas yang berat bisa dia selesaikan dengan cepat. Karena saraf ini kiwah sabol nyambung. Lagu mau buat pegat saraf ngono. Balelah tadi nyari tugas laun. Ya. Oleh karenanya niki efek di saat kita menghina murid kita. Nah, di dalam berdakwah bala ini menghina. Bahkan menghina seorang muslim secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq." Menghina orang muslim ini kefasikan. Menghina dengan muslim ya hina teh ya, maka ini kefasikan. Ulama kita mengatakan karena ini kefasikan maka pelakunya berhak dikatakan fasik. Pelakunya berhak dikatakan fasik. Angka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menuliskan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, di antara dosa besar adalah menghina seorang muslim. Menyakiti orang muslim niki dosa besar. Ya, kau nyaunya le dalam berdakwah niki kan ibadah dakwah ini. Ndak le dalam dakwah teh le dalam ibadah teh ara dosa beli tonu. Yaitu menghina seorang muslim. Mun kafir ngombe engkuna kanggo kita hina dah. Kanggo teh hina enggak boleh walaupun dia kafir kah. Kafir doang ditekanggo hina ya apalagi muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala man zalama muahadan, ketahuilah barang siapa yang menzalimi muahad. Muahad yaitu orang kafir yang kita ada perjanjian damai. Tedamai hidup kenceye. Pada marita di Indonesia makin pira lu agama di Indonesia? 6 agama di Indonesia. Ya, dan ini kan kafir berarti 5 ini. Tapi kita sudah berjanji hidup berdampingan di Indonesia. Dia nengen oke. Kita semua berjanji hidup berdampingan, yaran muahad. Kita ada perjanjian damai. Nah, orang-orang ini ditekanggon zoliminnya. Daka na kafir dia tekanggon zoliminnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah barang siapa yang menzolimi muahad, orang kafir yang kita ada perjanjian damai dengannya, awin taqasahu, atau menghinanya, menzoliminya atau menghinanya, ditekanggo angka nyumpak ya, ditekanggo ya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau membebaninya sesuatu yang di atas kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsih, atau diambil sesuatu darinya tanpa keridhaannya. Ndak ke gara-gara ya kafir ngene-ngene terus mele-mele ndembeit pau dengan, semele-mele ndembeit barang dengan enggak kanggo. Mun tegawe seperti niki Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana hajijuhu yaumal qiyamah. Saya zalimin dengan kafir, menghina orang kafir itu saya yang menjadi penggugatnya nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan tidak boleh atau haramnya menghina orang kafir. Mun dengan kafir doang dikanggo terhina, bapak lagi dengan Islam. Bahkan bukan hanya orang kafir, berhalana di kanggo nah nyumpak berhalana si sembah nino no. Jelasang tiba dengan nih dibilang di kanggo nyembah berhala ini syirik, mudah sembah berhala ini kakal di dalam neraka. Jelasang sejelas-jelasan. Lagu ndak ada sumpah berhalana. Ndak sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian hina sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena nanti akhirnya mereka akan menghina Allah. Sumpah de berhala niya
bareh ye terus nyumpah Allah, kan repot itu ini. Makanya dilarang jangan hina Tuhan-Tuhan mereka. Karena nanti bisa jadi mereka akhirnya menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, patungna berhalana bala itu nyumpah ya. Jadi beda yang antara menghina kance berdakwah. Berdakwah niki menjelaskan kebenaran, menjelaskan ilmu. Ya, adapun menghina ini mencela orang. Jadi menghina harus kita hindari sejauh-jauhnya. Adapun berdakwah silahkan sampaikan ilmu niki sejelas-jelasnya. No, jelas wah ngana jendela no. Ya jedar ngana itu jelas wah ngana jendela jangan kaget itu. Alhamdulillah. Maka ya niki yang kita ingin sampaikan ya agar kita bisa membedakan di dalam dakwah niki antara membina dan menghina. Jangan sampai dia kabur akhirnya dalam dakwah kita tercampur antara membina dan menghina tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
La ilaha illallah Rasulullah wa salli ala Muhammad sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatu wa maqama mahmudan wa hadhihi. Li saat angin beli ara ajarni teu euy si Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makin niki musibna niki ya da karang-karang baca ya kah li saat datang angin beli no Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Niki doa si pontak. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung darimu, ya aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Karena angin si kencang niki jauh dua hal, jauh kebaikan dan jauh keburukan. Ya, jadi kita minta kepada Allah kebaikannya dan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Kerang-kerang baca ya. Karena memang juga diperkirakan ya gini begak suwena. Jadi begak beliina ngana. Ini informasi di markas pada adila ngana. Ya, saking beli angin tono. Jadi silakan tetap berdoa. Ya, minta kayak tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Sila arak ke sini emang jelas dengan pengajian sing ono nggih, sila itu dulu. Ya. Tinggalin ya wasui karena intinya gina arah berdebat gini. Tinggalin dendek berdebat ya, dendek berdebat. Debat niki bagian para ulama itu kan darah itu ulama ini ya, doang bagian para ulama ini. Kemudian kita lihat apa perkataan para ulama itu aja darah gawe itu berdebat darah gawe ya mia hati keras doang. Oleh karenanya mau narak ngono nejak berdebat apa do ke dindik ke ndik nite pen bagian itu tugas kita dengan awam ini belajar menuntut ilmu. Sila ada pada belajar ngono belajar wah ngono. Ya, bersiang hati ini dari kegengsian, keegoisan, bersiangnya dengan keinginan-keinginan dunia ke terus belajar. Ya, mun berdebat ragawina. Ya, neragawina berdebat ini ngerasin hati. Apalagi itu pada bodoh gini berdebat ini. Ya, marongkat dengan debat kusir ngono. Itu pada bodoh berdebat bapak tak debatang ini. Begitu saling jagur doang siara. Ya, ilmu didebatkan oleh para ulama, barian debatang. Ya, jadi ngoloangnya para ulama yang mendiskusikannya berdebat antar ya. Adapun kita orang-orang yang awam niki tugasnya belajar. Tugasnya menuntut ilmu, bersiang hati ini terus mari belajar. Apa yang sudah kita tahu dengan yakin kita tahu itu sampaikan ke orang lain, dakwahang yang marangone. Walaupun satu ayat ya dakwahang badak ya. Ini dalilnya dengan Quran, ini perkataan ulama ke amalang ini dengan cara yang baik. Ndek doang namanya bekah ma'assalamah ngono. Ya debat nih deh ngaruh, ndek ku gerang ngeni aku. Yang penting ku mau ilmu na, mau aku ngamalang ya, mau aku nyampeang ya. Adapun berdebat, ndek ku tahu berdebat. Ya, karenanya berdebat itu adalah para ulama, biar ulama sudah yang berdebat. Jelas sudah, jadi ndak gerang berdebat. Nah, itu soal itu pada awam ini soal. Wallahu taala alam. Silakan. Nggih. Nggih, jayid masyaallah. Jadi menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Lagu ilmu apa si harus pertama kali ilmuin, kan oke? Ya. Jadi
menuntut ilmu ini wajib. Iya, menuntut ilmu hukumnya wajib. Terus ilmu apa yang paling pertama kali kita harus pelajari? Yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman pira luwekna? 6. Rukun pertama napi? Rukun iman pertama napi? Iman kepada Allah nomor seki jamaah. Rukun Islam pira? 5. Rukun Islam pertama napi? Asyhadu an la ilaha illallah. Rata-rata tentang Allah dan si pertama ini. Angka muntamile menuntut ilmu yang pertama kita pelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa hak-hakna Allah Subhanahu wa taala, apa ngaran-ngaranna, apa doang sifat-sifatna, apa doang kekhususanna. Ini harus kita pelajarin. Ya, kemudian kita amalkan dia. Kita pelajarin dan kita amalkan. Dan semua tadi itu terkandung dia di dalam ilmu at-tauhid taran. Ilmu tauhid. Dan ini ilmu yang nomor 1 harus kita tahu. Bahkan mun tauhid ini ndek nak kena ndara gawin si lain, ndara gawin. Ya, oleh karenanya ia julu terpelajarin, ia julu tak amalang. Angka dengan si baru tama Islam, dengan kafir milih tama Islam. Apa yang pertama kali dilakukan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama kali jamaah ini. Begitu dia mau masuk Islam, jelasang ya, Islam itu mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kan engkau baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus jelasang maknanya. Ini menunjukkan si pertama kali tahu, si pertama kali namalang adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dah? Wallahu taala a'lam. Masih arak ke? Mo, kan jelas harus selapuan ini. Tidak ruana ragu-ragu ada ngangkat ke sila. Nggih. Nggih. Salah. Nggih. Ya kumbekna kata-kata sabar no. Sabar le saat mendapatkan musibah. Ya, ngumbe kenana sabar le saat mendapatkan musibah kan oke. Ah ya. Jadi sabar le saat mendapatkan musibah. Siaran sabar dulu dari segi bahasa artinya habs, menahan. Ya, yaitu habsun nafsi, menahan jiwa amma yughdibullah, dari hal-hal yang menjadikan Allah marah, minal aqwal, dari ucapan, au al af'al, atau perbuatan. Ya, jadi tahan diri, jangan mengucapkan ucapan yang dibenci oleh Allah gara-gara musibah ini. Jangan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah gara-gara musibah itu. Mau itu musibah, tiba-tiba ngeluh itu, ya Allah kan aku kena padahal pacungku sholat, ngenteng anu, pacungku puasa kan aku kena ngenteng. Berarti ini keluar dari kita ucapan yang tidak disenangi oleh Allah, ucapan derede. Berarti ini sabar ini. Atau mau musibah selaku jagur tengen, kece pelentong tepiring pelentong tengen, selaku tendang te bebeak tokol-tokol dia dekat tendang te. Berarti ini perbuatannya tidak mampu dia tahan. Berarti ndekna sabar. Jadi sabar yaitu nahan diri. Dendek mengucapkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, jangan dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ucapan apa yang diridhai oleh Allah. Lihat satu musibah, baca inna lillah wa inna ilaihi
raji'un. Ya terbaca. Apalagi itu berdoa Malik, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sadik tiang pahala le musibah tiang ini dan gentiang tiang ngadusi lebih bagus. Nah, itu ucapan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam musibah secara umum yaitu di saat dapat musibah lisan niki tahan dia. Ya, ndak jangkan dengan ucapan yang dibenci oleh Allah. Badan ini tahan dia, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang jahiliyah dulu menemu musibah pantoknya sangkep nengun. Serek-sereknya kelembina. Ini dengan jahiliyah lain. Namun itu kan makin selaku pelentong HP, pelentong angker dan sebagainya. Berarti ini dia sabar. Nah, tahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, itulah sabar. Dan tahan hati, jaga hatinu. Ya, ndak jangkan dek nerede tipa keputusan Allah. Harus nerede, ya, harus nedemen tipa keputusan Allah dan harus yakin bahwasanya dalam setiap musibah ini pasti arah hikmahnya. Arah hikmahnya pasti. Ya, sekecil-kecil musibah yakini nino arah hikmahnya insyaallah. Ya, nah ini angkunta ngatur diri ta mensikapi musibah agar kita tetap bisa sabar dan berdoa tipe Allah. Yang penting ini. Berdoa tipe Allah ake dia tersadik sabar. Ya, lui dengan makin bahkan berapa jemaah tengeno. Ya, wah suwi ngaji lagu pas na sakit ndik mampu sabar. Milih anu doang. Nah, nengkekah perbanyak doa ake dia tetap sabar. Arak salah seorang syekh muridnya Syekh bin Bas. Ya, muridnya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Dia ini muridnya ini mengatakan di antara doa syekh yang paling sering saya dengar kan? Ya, doanya Syekh bin Bas yang paling sering saya dengar, beliau selalu berdoa mengatakan Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah periri atin tiang, ya Allah periri atin tiang. Ino doa yang paling sering diucapkan oleh Syekh bin Bas. Sehingga makanya cocok. Para kemudian orang-orang kemudian mengatakan, oh cocok. Mungkin doanya dikabulkan sehingga lihat kebersihan hati syekh. Lesat mau musibah ngombe sikapna, lesat mau nikmat ngombe sikapna, lesat berhadapan dengan orang-orang yang menyelisih dia ngombe sikapna, sikap yang sejuk semuanya. Jangan-jangan niki lantaran doanya dikabulkan oleh Allah yang ngendeng ake ati niki terjaga terperiri si Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nengono dah ke kadang-kadang ngendeng. Ya, akhirnya jaga atin si Allah, akhirnya periri atin si Allah sehingga pas temu musibah langsung hati ini ridho dia. Le saat mau nikmat langsung hati ini bersyukur dia sombong. Ya, le saat temu musibah langsung ya ridho dia putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang ngendeng tipe Allah, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah periri atin tiang, ya Allah periri atin tiang. Ya, kalau sudah hati niki bagus, maka insyaallah semua anggota badan niki akan bagus. Mudahan terjawab pertanyaan pe wallahu taala a'lam. Nang kajenana. Enggak sila. Kedong. Kita doang ke si musibah berdoa bara ini. Doa ini memang cocoknya untuk orang yang kena musibah. Dengan si musibah, ia na baca. Amun batur te kena musibah, maka te doa yang ya. Mudahan te beliang pahala gara-gara musibah ini. Misalkan kematian, misalkan kita bilang a'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah membesarkan pahalamu dengan musibah ini dan semoga Allah mengampuni mayitmu ini ngenten. Jadi mun batur teh mau musibah teh doa yang ya akhirnya seri beli pahalana lantaran musibah ini. Dan nasihati dia agar tetap sabar. Sabar kah ngenten. Kadang enggak wah sikap teh mun temu musibah enggak wah cara teh sabar. Sehingga musibah ini enggak sia-sia dia. Lagu juga mau musibah terus ndek tersabar
Kan berarti hilang dunia, hilang akhirat jadi. Lagu begitu mau musibah hilang dunia no, lagu sabar itu mau itu pahala akhiratmu. Ya jadi munara batur terkena musibah pesan nih nasihatin kena sabar. Terus doa yangnya mudah-mudahan Allah sirim beliang pahala pilih dalam sabar ini. Adapun doa si bacaan dengonnya memang doa itu pantasnya dibaca oleh orang yang kena musibah. Wallahu taala alam. Kah ide nutup kah? Sila. Ide nembein ngone. Cinta bagi orang yang beragama sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah, mun de cinta tipa Allah, turut aku ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, mun dah turut aku, Allah nyintai nepe. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa sampai. Berarti akhirnya cintai ni si Allah beribadah na persis mara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis cinta Allah Subhanahu wa taala tipa itu. Lagu mun teu gawe bid'ah, bener lagi nyintai ni teu da kana luwe gawe teh lagu bid'ah selapuan. Ini bagi nyintai ni teh. Ya oleh karenanya kah tercukupang ya diri teh ngadu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah-bid'ah niki teh tersawut dia. Adapun disebut pengonnya itu masih ringan. Cukup kita jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mun nikahang di nangani yang kuna hanya begini saja dia nganu. Ya dia dulu baca salawat, dia dulu tepandi. Ya angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu begini-begini. Kemudian laki mengatakan qabiltu nikahaha bimahrin madzkur, selesai. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, dengan mas kawin tersebut, selesai. Enggak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung didoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, sah wa langsung. Ya enggak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina-baina. Ya yang kita lakukan mun masalah ini tetap doang yang kena bekah kan. Masih luwe ya bidah-bidah si berat yang perlu untuk kita Nabi bersih tegang padanya. Adapun ini masih ringan kan. Ya bid'ahnya masih bid'ah memang dia, tapi dia ringan karena bid'ah niki Nabi bertingkat-tingkat dia. Nah, seseorang yang hikmah tentu mulai dari yang paling penting dulu, si paling bahaya kebidahan no. Ino dulu telokes ada yang ndak bareh ini selagape lokes ngulang pe sila atas no, payu ini tope besual urung sila atas pe lokes kan, jadi lah atasnya dulu ada yang tersedih, ada yang sedih ya sampai ke bawah. Karena di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau meninggalkan hal yang ringan untuk menyelesaikan hal yang berat. Untuk kita dalam dakwah luwe kerang beliau melakukan hal seperti itu ya, menunda hal yang ringan untuk menyelesaikan hal yang berat. Jadi si beratnya dulu ini terselesaikan al-aham fal muhim, si paling penting dulu baru si penting. Yaitu kita selesaikan dulu baru kemudian yang di bawah-bawah. Ndak bareh bawa ini tope fokus lupa pesele atas kan dina hikmah haranin. Ya tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Jelas bid'ah memang singone tapi dia bid'ah yang ringan. Sampai yang jelasang ya ndek doang bekah alurah dulu masalah ini gitu.
Ya, jangan bersih tegang dalam masalah hal seperti itu. Mudahan jelas, mudahan paham nggih. Beu wah ke angin bega dah ini. Ndak lupa doa na bareh. Ya mun arah ruwana angin baca doa singone. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikannya dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Niki dia yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan sida semua. Ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.